Kenaikan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras premium membawa dampak menggembirakan bagi petani padi organik. Pasalnya, Bali yang sedang menuju pulau organik sedang membangun pertanian organik termasuk di Desa Sidan. Perbekal Desa Sidan, Imade Sukreswiyase mengungkapkan kebijakan ini tentunya lebih menguntungkan bagi petani di desanya. Karena sebelumnya harga padi organik memang dibeli lebih tinggi dari beras konvensional. Ditambah dengan adanya kebijakan kenaikan HET beras organik, maka petani lebih diuntungkan lagi. Harga beras konvensional di tingkat petani yaitu Rp4.000 per kilogram. Namun gabah petani di Desa Sidan dibeli oleh BUMDes dengan harga Rp6.000 per kilogram sebelum HET naik. Sementara saat harga gabah konvensional naik menjadi Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogram, gabah organik di Desa Sidan pun telah dihargai Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram gabah kering panen GKP. Meski diakui beras premium yang dijual merupakan stok beras Januari-Februari, namun kenaikan HET di bulan Maret maka panen raya April akan memberi keuntungan lebih bagi petani. Di Desa Sidan sendiri dikatakan telah dominan menanam padi organik. Bulan April diperkirakan di Desa Sidan akan panen padi organik seluas 9 hektar dengan produksi 7-8 ton per hektar, sehingga total hasil panen diperkirakan sekitar 63-72 ton padi. Ia pun melihat hasil panen raya bulan April akan lebih baik karena kualitas padi serta progres pertumbuhan di lapangan cukup bagus. Sementara konsumen di Bali lebih menyukai beras premium sehingga penjualannya pun tidak jauh-jauh dari Bali. Setelah gabah dari petani terserap oleh perusahaan-perusahaan penggilingan di Bali lewat BUMDes, beras dijual kembali di wilayah Bali. Sementara Kepala Bulog Bali, Sony Supriyadi mengatakan Bulog memang menjual beras premium, namun Bulog menyediakan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, relaksasi HET beras premium tak berdampak signifikan terhadap pasokan Bulog, meski tujuan dari relaksasi itu adalah untuk stabilisasi harga beras. Citamaya, Bali Post melaporkan.